Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para asatidahnya ada nggak? Ada. Tak ketinggalan yang asatidah juga. Hadirin wal hadirah Jamiah Masjid Taklim Al-Muhajirin Karangrejo. Alhamdulillah, ini tadi saya menyampaikan sholawat ya, kayaknya nggak ada yang nyanyi. Iya. Oh, kata beliau nyaut tapi cuma saya nggak dengar. Kalau ada asma atau nabi, nama Nabi Rasulullah Muhammad, baru ini kelihatan dermawannya. Kalau diem aja itu bakhil, pelit. Ya. Alhamdulillah. Kayaknya ibu-ibu begitu awal saya bicara perhatian sekali ke saya. Iya. Apa karena gantengnya kali ya? Udah siap-siap Pak. Yang jelas karena ininya, karena jenggotnya ya. Yeah. Lah saya diberi jenggot sama Allah, sama diberi kumis. Kata orang tua saya, kalau kumisnya nggak jenggotan itu kayak tikus. Kalau jenggotan nggak kumisan itu kayak wedus. Makanya itu pakai kumis, pakai jenggot biar bagus. Itu kata orang tua saya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sehat ya. Alhamdulillah, itu modal utama. Apalagi kalau habis Ramadan, artinya kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita ingat pesan Rasulullah itu sumu tasu'an, puasalah niscaya sehat. Jadi kalau kita ingin sehat, ya berpuasa. Puasa apa? Ya segalanya namanya puasa. Puasa itu menjadikan sehat seluruh aspek kehidupan. Kita itu sering lupa, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini hadirin di sini kalau saya perhatikan satu persatu itu kebanyakan S1, S2, S3. Iya.
Maksudnya paham? S1, S2, S3. S1 niku sepuh. S2 sampun sepuh. S3 tambahi sangat niku sampun sepuh sangat. Nah, ini umum atau memang buat yang para sesepuh? Umum. Kok enggak kelihatan yang sekalipun sepuh tapi semangat muda ya. Enggak salah, boleh dan harus. Gitu. Iya, Pak Fala benar. Sedikit tadi kalau menyebut nama di sini ada tokoh kita yang baru saja ulang. Pak Samsudin Hamidi ternyata setelah kenalan sama saya, beliau dulu pernah nyantren di pondok pesantren, kampungnya namanya Pandes, kecamatannya Cepiring, kabupatennya Kendal. Di tempat pondok pesantrennya Al-Mukarram Romo Yoni Mustafa. Kalau saya tahu karena saya tetangga. Kalau beliau ulang kali saya tetangga. Cuman tidak jauh usianya. Beliau memang suka almarhum sekarang. Waktu saya kecil saya sudah kenal. Betul nggak? Beliau tahu nggak? Tidak tahu nggak? Bapak pernah memberi bisa. Waktu kenalan sama saya, ketemu di masjid di Jana gitu. Beliau tanya-tanya saya siap. Ditanya siapa, dari mana asalnya gitu. Saya menyebut ternyata beliau waktu remaja pernah nyantri di sana. Malah juga ditambah kebetulan sebelum kepulangan beliau kurang lebih sekitar 1 bulan nggak ada, itu beserta rombongan beliau silaturahim ke desa saya, ke sahabatnya. Nggak tahu siapa yang menjadi rombongannya, ke sahabatnya yang bernama Pak Marsam. Itu. Jadi beliau ke tempat sahabatnya itu nggak ketemu. Nah, terus cerita sama saya di masjid itu, saya dari Kendal hari kemarin, dari sahabat saya, sayang tapi nggak ketemu. Beliaunya Pak Marsam lagi ngaji, saya tunggu 1 jam lebih itu belum pulang. Akhirnya karena kami ikut rombongan pulang. Ini ada yang ikut rombongan yang ke sana? Ada enggak? Beliau ke rombongan ke sana. Saya senyum-senyum. Ke sahabatnya namanya Pak Marsam, itu kakak saya. Ini kakak ipar saya. Beliau kaget dulu. Bisa kakak saya. Alhamdulillah, semoga almarhum mendapatkan barokah rahmat dan nikmat di alam barzahnya berdua sekalian dengannya. Allahumma amin. Selintas ya. Sekarang saya lanjut. Saya kalau suruh bicara tadi pesannya cuma 15 menit loh Pak. Ya, kalau cuma dapat judulnya doang ya tanggung jawaban dia. Gitu. Belum sewu. Apalagi kanan kiri saya para senior ini, para asatid itu yang panjenengan sudah tahu, sudah kenal, sudah mendapatkan segalanya banyak dalam arti ilmunya dari beliau kan itu kan. Kalau saya kan saudara baru, ini
Buktinya saya bicara itu wah perhatiannya jadi sopo siji ngomong dengan pandai. Ini kalau saya lihat temanya menjalin ukhuwah merajut kebersamaan. Dalam rangkanya halal bil halal pasca puasa Ramadan di bulan Syawal. Betul nggih yang saya sampaikan ya? Syawal. Apa artinya Syawal? Buat perso Bu, artinya Syawal Bu. Dereng. Lah durane ten pundi kok dereng ketemu. Syawal artinya meningkat. Jadi Syahrul Syawal, bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Kalau kemarin yang dilalui, yang dilewati itu Ramadan. Ramadan itu artinya membakar. Kalau secara lughah, secara istilah ya kita disuruh riyadhah untuk membakar dosa-dosa kita selama 1 bulan di bulan Ramadan. Lalu kemudian pasca Ramadan disebutnya Syawal, artinya peningkatan. Yang meningkat apa? Yang diharapkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula kalau bulan Syawal seperti ini banyak yang membaca ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu setiap ada momentum halal bihalal pasti ustadznya menyampaikan itu, bukan ustadznya yang ceramah. Wasari ulan agi sira, oh mohon maaf bahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa ya? Alhamdulillah, kalau sukanya memang bahasanya campur sari, malah kata Jawa nih soalnya. Wasari udan cepat-cepatlah ila maghfiratin, kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan. Jadi kita disuruh cepat-cepat untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa jannatin, dan surga. Ardhuhas samawati wal ardh, yang luasnya surga itu seluas beberapa langit, as-samawat ya, wal ardh, dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yaitu kembalinya atau menjadi tempat kembalinya lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah di sini ada kriteria orang takwa itu bagaimana? Kriteria orang yang disuruh cepat-cepat untuk menggapai ampunan Allah dan kembali kepada surganya Allah itu yaitu alladzina yunfiquna,
Alladzina yaitu orang-orang banyak yunfiquna yang menafkahkan apa? Ya wa mimma razaqna, apa yang telah Allah rizqikan. Yunfiquna fis sarra wal dharra, menafkahkan baik dalam keadaan sarra sempit. Sarra kok sempit, sarra itu luas, terbalik ya. Wal dharra dan sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal kadhimina, dan mengendalikan al-ghaidh, napa? Marahnya, ghadabnya, al-ghaidh. Ini kadang-kadang banyak malah ketika kita sedang puasa itu mudah marah. Nggih, Bu? Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Nggih santri al-muhajirin. Nggih. Alhamdulillah nggih. Jadi kalau sedang puasa itu justru harus mampu mengendalikan marahnya. Ketika marah buang tengah segoro. Kalau mau nesunya buang pucuk gunung. Ngerti to Mbak? Tinggal senyumnya. Itu khas orang tua puasa. Nah yang banyak tidak menyadari itu, ini mohon maaf ya. Kita ini beragama gitu, sukanya yang dicari surga terus. Nggih Mbak, pengen mlebet swarga Mbak. Mlebete swarga ngagem napa? Ngagem poso? Hah? Ngagem kathok? Itu mereka wektune sarung Mbak. Ini saya mengingatkan ya, terutama bagi yang sudah S3, sudah S2 dan yang S3 sama sektor. Tapi kalau dari muda sudah bisa, Masya Allah, makomnya tinggi. Banyak orang berpuasa ben mlebu swarga, sholat ben mlebu swarga, zakat ben mlebu swarga, haji ben mlebu swarga. Enggak salah. Cuman tidak memperhatikan saja. Enggak memperhatikan apa? Surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Jadi yang perlu kita cari adalah ridhonya Allah. Jangan melakukan ritual ibadah untuk mencari pahala. Jadi kan nek ibadah, nek sholat, poso, pados ganjaran apa mboten? Nggih. Ustaz semakin ini nggih. Pahala ganjaran niku kanggo napa? Tiket ke surga. Siapa yang bilang? Niki nuwun sewu saya anake sekedhik nggih kersane. Nggih kersane tidak termasuk wa aksaruhum la yashurun. Kebanyakan orang tidak menyadari. Ad-din, agama itu konsep kehidupan. Oke. Kita disuruh sholat, itu kebutuhan siapa Bu? Kebutuhan kita. Kita mau sholat, nggak sholat Allah nggak rugi, Allah tetap akbar. Kita nggak percaya sama Allah, Allah tetap akbar.
Makanya itu sebuah konsep yang terintegral dan menjadi kunci utamanya di dalam konsep kehidupan itu sendiri. Tuh. Jangan disamakan dengan konsep kehidupan oleh produk-produk manusia. Kalau sudah kalau konsep berarti kan boleh begini dong, boleh milih ini dong. Enggak, itu harus terikat menjadi satu untaian yang tidak bisa terpisahkan. Sholat, okay. Makanya kan rukun Islam ada 5 itu bunyinya kan bunyal Islam ala khamsin. Begitu. Mul arkanul Islam khamsatun itu kan bunyi fikih, bunyi aturan, bunyi hukum. Jadi kalau Islam itu sendiri, makanya bunyal Islam. Islam itu dibangun. Jadi Islam itu sebuah bangunan kehidupan. Makanya dibangun dengan 5 perkara. Pertama, pembukaan gunting kita, bunyinya musyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalau nggak pakai itu, sholat pun ya nggak pakai. Namanya belum Islam mau sholat jadi nggak bisa. Betul. Jadi ada urut-urutan. Makanya jangan sholat untuk cari ganjaran. Jadi sholat itu dari takbiratul ihram, ya, akan muqaranah dengan niat Allahu Akbar. Itu muatannya adalah memang Allah Akbar itu. Kalau untuk tahu itu nanti di ngajinya. Mungkin kalau ngapuri judulnya mawon ya. Itu nempel salah ya. Makanya puncaknya sholat disebutnya khusyuk. Agar orang muslim itu menjadi minal khasi'in. Kalau sholatnya rajin, hidupnya enggak khusyuk, tidak minal khasi'in, ya pepesan kosong. Yang kedua zakat. Zakat juga begitu, bukan terus kemudian uang cari pahala. Nggak usah dicari pahala itu. Kalau kita melakukan amal soleh pasti dikasih pahala itu. Nggak usah dicari. Yang kita cari, yang kita kejar adalah mardhatil ridho Allah Subhanahu. Lah mencari ridhonya Allah melalui pintu sholat itu namanya khasyi'in, khusyuk, khasyi'in jamaah. Kalau zakat mukhlasin, kita bantu orang, ngasih orang, kalau nggak ikhlas, apalagi kok ngedumel gitu kan, sampai menganiaya, nggak ikhlas. Memangnya yang kau berikan itu milik siapa? Semua itu milik innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu jangan diucapkan ketika ada orang meninggal saja. Justru setiap hari kita ucapkan. Kita bangun tidur ingat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku ini milikmu ya Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan nantinya akan kembali kepadamu. Maka tuntunlah hidupku ya Allah dengan nur hidayah. Ini justru bangun tidur. Itu buat orang-orang yang suka riyadhah. Gitu. Okay. Lalu setelah zakat, puasa gitu. Puasa Ramadan. Apa yang mau diraih melalui pintu atau jalan puasa itu? Rahmah. Gitu. Jadi kalau kita puasa gitu, kok
selesai puasa kita tidak punya rahmah, tidak punya belas kasih terhadap sesama, tidak cinta kasih terhadap sesama, ya kembali lagi ke pesan kosong lagi, dapatnya cuma lapar dan bahagia. Ya. Kami soalnya laisa lagi insyaallah ilal jubal alqas. Ini kata Ustaz betul tadi insyaallah. Ini saya yang mengingatkan saja. Gitu. Maka apalagi kalau sudah masuk bulan Syawal begini, kita hidup harus penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Makanya pas sekali kalau temanya menjalin ukhuwah, gitu, al-muslim akhul muslim, cinta kasih terhadap sesama muslim yang pertama dan utama, termasuk rahmatan lil alamin yang selanjutnya. Itu hasil dari berpuasa. Jangan dikira wah aku nek puasa wis temenanan muni untuk pahalane gede sok lebih swarga. Nanti dulu yang kasih jalan seperti itu siapa? Ya jadi orang yang penuh belas kasihan dulu baru itu namanya masuk amal sholih. Ya, sebagaimana Allah sayang terhadap kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Perintah Allah, hiduplah kamu yang baik, berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Nah, itu hasilnya. Haji juga begitu. Memang al-hajjul mabrur laisal jaya ilal jannah. Itu kan dalil, itu jaminan dari Allah. Ini nanti ada yang mau haji enggak? Bukan dalam tahun ini, musim besok ada. Dereng. Nyuwun itu panggilan dari Allah. Hajinya gitu, sambat uangnya banyak tiap tahun berangkat haji tapi tidak mabrur. Kalau ritualnya, rukunnya, syaratnya dipenuhi, rukunnya dijalani, secara fikih hukum menyatakan sah pelaksanaan ibadahnya. Tapi masih ada sesuatu yang ditanyakan, yang menjadi tujuan, mabrur apa enggak? Yo niku. Jadi mau setiap tahun haji kalau enggak mabrur hidupnya, mabrur itu enggak ketika haji. Kalau haji itu melakukan ritual, dinyatakan sah atau tidak sah, kan itu. Jadi rukun hajinya, syaratnya dipenuhi, rukunnya dilaksanakan, dinyatakan sah ritualnya. Seperti kita sholat, syaratnya dipenuhi, rukun sholatnya dijalani sah sholatnya, tapi enggak khusyuk, tidak minal khosiin. Ya sama mabrur, tidak mencapai kemakburan di dalam hidupnya. Ya Allah menjadikan surga itu sia-sia gitu. Jadi jangan merasa kalau sudah setiap tahun haji terus rumongso ahli suar. Dicari ciri-cirinya ahli surga. Itu dalam amaliyah kehidupan, persis sebagaimana ketika kita diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu bukan sholat, zakat, puasa, haji, itu kan ibadah khususnya. Segala aspek kehidupan kita itu adalah ibadah. Seperti ini kita kumpul ngaji silaturahim, ini ibadah. Tapi kan ibadah am, bukan khos. Yang khos ya seperti sholat, zakat, puasa, haji itu. Nah itu saya mohon, ini terutama saya mengingatkan diri saya. Karena untuk senantiasa setiap saat bermuhasabah ya. Sebelum dihisab oleh Allah, nanti jangan-jangan di hadapan Allah ketika kita dihisab, ya Allah saya kan sudah puasa, saya kan sudah sholat, saya kan sudah haji, saya kan sudah zakat. Terus Allah
Oh no. Ngoten kan naudzubillah min. Masyarul hadirin, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kula nyuwun sewu tepat jam 9 nggih. Mau bersama nomor seperempat jam ngoten nggih. Apa malah iki momentumnya halal bihalal kok Pak, mangke lek nggih niki ra. Ngoten. Kalau soal korean panjangnya, kalau Allah beri kesempatan kita dalam majelis taklimnya. Ya, nah itu jadi bisa panjang lebar waktunya ada. Kalau gini kasihan itu. Apalagi saya motornya di kanan kiri sana ini para senior saya kan saya enak. Mugi-mugi mawon nggih. Ja'alanallah minal aidin wal faizin wal maghfurin wal muttaqin wal mukhlasin wal maqbulin wasyakirin wa anta radina anna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Sekali lagi saya mengajak kepada panjenengan semuanya yang apalagi yang sudah sampai S3 sampun sepuh sangat, mumpung Allah masih beri kesempatan minimal loh sholat doa perso mboten bahasane sholat itu dari yang Allahu Akbar sampai salam ke bahasa kita nggih iki kula boleh kemawon estu. Lah kula nang ningali sing do nyanyi-nyanyi niku apal nyanyian niku apa lagu pinten-pinten kok Pak. Kadang-kadang sak kaset meh apal. Lah maksud terjemahnya sholat wae dari niat Allahu Akbar sampai salam kurang ngerti. Mulai njur kanggo apa susah. Padahal sholat niku konsep. Ngoten nggih Bu? Nggih. Aja kekuatan dhewe ra nggih mumpung masih diberi kesempatan. Jadi biar hidup kita ternyata oh ya saya ini muslim, saya ini muslimin, dan apalagi sampai saya ini muttaqin, sampai mendapatkan saya ini yang mendapatkan radiyatan mardiyah. Masya Allah, makan itu jannah yang ghairi hisab. Kowe kira nglangkunge ngoten kula nyuwun lumun turing samudra pangaksami ngoten nggih. Tidak ada kalau Ustadz gading yang tak retak, kalau saya nggak ada garam nggak asin gitu. Kalau ada garam kok nggak asin berarti garam palsu. Nggih. Saking menika saestu nyuwun pangapunten. Kita sami-sami sederek ndadosaken asbabipun Allah Subhanahu wa taala paring pangapunten lan muga dhateng kita sedaya Allahumma amin. Wal afu minkum ila liqa ma'assalamah bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.